Iya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Kami dari kelompok media dari mata kuliah kewirausahaan kelas A, Fakultas Fisip Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan akan melakukan presentasi untuk produk kami. Boleh di next? Nah, jadi produk kami itu apa sih? Produk kami adalah Zin atau media cetak, yang dimana itu alternatif karena kami masih kecil dan berisikan soal informasi atau entertainment seputar Gedung 3 itu sendiri. Nah, Gedung 3 itu apa? Gedung 3 itu adalah fakultas kami, yaitu Fakultas Fisip. Nah, visi yang kami punya adalah kami ingin merawat tempat bertumbuh serta tapak tilas dari Gedung 3 gitu. Kami tuh ingin itu bahwa si sejarah-sejarah itu masih diketahui oleh orang-orang. Nah, misinya itu bagaimana? Pertama adalah membuat zin dengan berisikan informasi mengenai seluk-beluk tempat di kampus Unpar. Dan yang kedua adalah memberi informasi tentang budaya lama dan kegiatan mahasiswa Unpar sebelum adanya pandemi COVID-19. Kenapa? Karena pandemi ini tuh banyak mengubah hal, banyak culture, banyak budaya yang baik dari kampus yang ada saat sebelum pandemi dan itu tuh setelah pandemi itu ada yang hilang, ada yang tidak diketahui bagaimana nasibnya. Makanya ini menjadi concern kami dalam membuat zin ini. Volume pertama zin kami itu ya ingin membawa kembali si culture-culture baik dari kampus yang dimiliki yang tidak diketahui oleh mahasiswa di masa pandemi agar bisa diketahui. Boleh next. Nah, berikut adalah tim kami. Yang pertama ada saya, Alfian Nuzadi, sebagai CEO, di mana tugasnya adalah mengembangkan ide bisnis dan gimana memimpin anggota tim agar bisa mengimplementasikan strategi yang udah ada, itu untuk jangka pendeknya, untuk jangka panjangnya juga. Nah, yang kedua ini ada teman saya, Fikri Hakim Pasha, yang bertugas sebagai operasional, di mana ya tugas dia adalah menentukan jadwal dan tempat kegiatan operasional itu di mana, kapan, seperti misalnya kapan sih kita harus ke percetakan, dia ngurusin jadi mencetaknya, terus desainnya dan segala macam. Yang ketiga ada teman saya juga, Vanessa Regina, yang bertugas sebagai marketing, di mana pekerjaannya adalah merencanakan strategi marketing dan menganalisis pasar. Nah, terus konten kreator pemasaran juga dipegang oleh Regina agar tepat sasaran dan apa yang dimaksud pasar itu kita bisa tahu. Terus yang terakhir ada Zoya Odelia sebagai finance, di mana dia ngatur semua keuangan dan menentukan budget ada atau arus kas dari implementasi yang sudah kami lakukan agar ketahuan HPP-nya berapa, bersihnya berapa, kotornya berapa. Udah di next. Nah, berikut adalah latar belakangnya. Latar belakang dari perusahaan kami ya, kami ingin membangun kembali budaya lama. Kenapa? Karena ya di era digital sekarang ini banyak mahasiswa yang baca tuh pakai elektronik. Jarang banget ada mahasiswa yang baca tuh digital gitu. Jadi kalau ini terus terjadi, kami melihat bahwa mungkin aja nanti tidak akan ada lagi yang membaca fisik gitu. Dan ditambah juga kalau misal digital itu kan banyak bisa mudah untuk plagiarisme, pembajakan segala macam. Nah, jadi kami itu ingin tetap berpegang pada buku fisik. Kenapa? Karena ada kemungkinan dengan semakin instannya sejarah dan semakin dimanjakannya manusia, maka manusia itu semakin tumpul. Maka insting mereka akan hilang. Seperti misalnya contohnya adalah pada zaman dulu di mana sebelum ada GPS, manusia tuh berkendara keluar kota tuh pakai peta. Mereka beli peta di kota lain, mereka pelajari kita mau kemana lewat mana. Dan mereka ngerti cara baca peta. Tapi manusia generasi sekarang, kita-kita yang udah terbuailah dengan GPS termanjakan, apalagi dengan aplikasi peta digital, kita tuh udah nggak punya kemampuan lagi. Kita udah hilang insting untuk bisa baca peta. Seandainya GPS itu sekarang hilang, GPS sekarang mati, nggak tahu kita mau gimana. Makanya kami ingin membawa budaya lama ini tuh tetap ada gitu, baca buku fisik. Kenapa? Agar walaupun nanti semaju apapun teknologi baca, manusia tuh tetap bisa baca buku secara fisik tuh tetap bisa. Nggak merasa aneh ketika memegang buku fisik. Lalu yang kedua adalah pandemi membuat jarak, di mana saat masa pandemi itu ya sebagian besar ya kegiatan itu di kampus tuh online, terus budaya lama tuh banyak yang kelewat, banyak yang nggak tahu, eksekusi acaranya pun kan jadi berbeda dan bahkan ada acara yang tidak tereksekusi. Makanya keinginan tujuan kami itu ya pertama mengangkat isu buku Pesta dan Cinta yang dimana ya itu tuh eh, mahasiswa banget gitu, mahasiswa banget buku Pesta Cinta, terus melekat juga dengan visi
Nah, makanya kami ingin membawa itu, gimana kami bisa membawa culture lama, tapi lewat kacamata buku Pesta Cinta, gitu. Karena penting untuk bisa bagaimana sejarah dulu tuh kita harus tahu untuk bisa kita merawat tempat kita berpijak sekarang. Gitu. Boleh di next, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, berikutnya ini tuh ada logo kami. Di logo kami itu ada dua kata, yaitu Zain dan Bupesta. Jadi ada arti maknanya tuh, kata Zain tuh menegaskan bahwa Bupesta itu merupakan majalah alternatif yang dibuat oleh sebuah kelompok kecil, yaitu kelompok kami. Sedangkan kata Bupes Cinta yang merupakan slogan dari Visit dan banyak makna juga. Untuk pemilihan warnanya, kami menggunakan warna hitam karena melambangkan kesan yang kuat dan didukung dengan font yang mengandung unsur seni. Berikut ini target pasar dari Bupesta itu dengan segmenting mahasiswa-mahasiswi umur 18 tahun, baik pria dan wanita, dan di Unpar. Untuk psikografisnya, kami itu menargetkan orang yang suka bersosialisasi dan suka mencari informasi. Untuk targetingnya, kita lebih ke mahasiswa Unpar yang ada di gedung 3, angkatan 2020 ke atas, atau mahasiswa yang sempat mengalami belajar online semasa pandemi. Untuk positioning, kami sebagai majalah atau Zain yang diedarkan khusus hanya di kampus Unpar saja. Bupesta juga berperan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan hal-hal non-akademik di Unpar. Untuk strategi pemasaran, kami menggunakan direct selling, M2M, yaitu mouth to mouth, dimulai dari teman-teman kami sendiri di angkatan 2020. Untuk sosial media, kami akan menggunakan sosial media Instagram dan akan berisikan konten creator tentang berisi tentang Bupesta. Untuk analisis pesaing yang sudah kami lakukan, pesaing Bupesta sendiri itu berada di lingkungan Unpar. Contohnya itu Media Parahyangan, Unpar Press, dan Warta Himahi. Kesimpulan analisis pesaing yang sudah kami lakukan, dari segi pesaing, Zain Bupesta ini merupakan majalah kampus yang dalam bentuk fisik, yang menjadi ciri khas tersendiri, sedangkan pesaing lainnya sudah menggunakan platform digital seperti Instagram di kalangan mahasiswa, dikarenakan adanya gadget yang dirasa dapat memberikan informasi yang lebih update. Maka dari itu, Zain Bupesta ini hadir dan berusaha untuk membangkitkan kembali semangat membaca tersebut dengan menghadirkan Zain yang informatif dan menarik. Untuk manajemen operasionalnya, tahapannya terdiri dari yang pertama, melakukan riset dan wawancara kepada beberapa dosen terkait apa yang mereka ketahui tentang Bupesta di Fakultas Fisip Unpar. Lalu kami mendesain dan memasukkan data hasil wawancara dosen, serta menjelaskan tujuan dibuatnya Z ini. Setelah itu menjelaskan apa itu Bupesta dan ada kegiatan apa saja di Unpar sebelum masa pandemi, khususnya Fakultas Fisip. Kemudian kami mencetak Zain di tempat percetakan dengan ukuran A3 yang berjumlah 30 pieces. Dan yang terakhir, memasarkan Zain kepada orang-orang sekitar, seperti dosen dan teman, maupun melalui sosial media. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama strength yang kami miliki itu, Zain Bupesta memiliki informasi seputar Unpar yang terpercaya karena narasumber dari pihak Unpar langsung. Menggunakan kertas daur ulang, dan memiliki desain yang unik, menarik, dan isi yang kreatif. Untuk weakness-nya, Zain Bupesta ini belum memiliki branding yang kuat karena masih merupakan produk yang baru. Kemudian kualitas kertasnya juga merupakan kertas daur ulang yang dianggap tidak sebagus kertas biasa. Untuk opportunities-nya, Zain Bupesta ingin meningkatkan budaya membaca yang sudah semakin berkurang di kalangan mahasiswa dan menjadi brand yang kuat karena belum ada yang sama persis seperti Bupesta. Dan yang terakhir untuk traits-nya, Zain Bupesta ini media cetak yang kini kurang
ingin membahas tentang media cetak yang kini kurang diminati dibandingkan media digital, dan kurangnya peminat karena berisi informasi yang setiap hari baru. Ya, lalu adalah analisis keuangan. Langsung pada HPP, harga pokok penjualan. Untuk biaya operasional, itu pada barang memerlukan 150 lembar A3 dengan kuantitas 150 dengan harga per unit 2.300 dan totalnya yaitu 345.000. Lalu ada 30 ziplock untuk kemasan dengan kuantitas 30 dengan harga per unit yaitu 880 perak dengan harga 26.400 dengan total cost yaitu 371.400 dengan HPP yaitu 12.380. Lalu pada laporan laba rugi ada total pendapatan dengan penjualan 30 piece yaitu 750.000 dengan biaya bahan baku yaitu 371.400 dan jika dikurangi yaitu menemui laba kotor dengan total 378.600 dengan total biaya beban 0 dan laba sebelum pajak tidak ada, pajak juga 0%, maka laba bersih yaitu 378.600. Next. Lalu pada arus kas yaitu ada kas yang diterima oleh pelanggan pada penjualan produk yaitu totalnya 750.000 dengan total biaya 371.400 dengan total arus kas yaitu 378.600. Lalu pada arus kas investasi karena kita tidak membeli peralatan sama sekali maka tidak ada 0 dan total arus kas investasi juga 0. Dan pada kenaikan dalam kas yaitu ada pada total 378.600 kas pada awal 0 karena ini penjualan pertama dan juga kas pada akhir yaitu 378.600. Berikut paparan dari kelompok kami Zain Bu. Terima kasih.